Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 1 untuk kelas 12 OTKP dengan mata pelajaran kepegawaian. Oke, mari kita mulai. Tentang penghargaan pegawai. Pilihan ganda. Daftar urut kepangkatan berguna untuk A. Menilai prestasi pegawai. B. Mengukur prestasi kerja pegawai. C. Menjamin kelangsungan kenaikan pengangkatan dan dalam jabatan. D. Menjamin objektivitas dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan. E. Melihat kejujuran pegawai. Maka jawabannya adalah D. Menjamin objektivitas dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan. Soal nomor 2. Penghargaan dari negara kepada PNS yang telah bekerja penuh kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin dalam bentuk tanda kehormatan adalah A. Tanda kehormatan kesetiaan. B. Tanda jasa karya satya. C. Satya Lancana Karya Satya. D. Satya Lancana Prestasi Kerja. E. Satya Lancana Kesejahteraan Pegawai. Jawabannya adalah C. Satya Lancana Karya Satya. Oke, nomor 3. Kenaikan pangkat sebagai penghargaan bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai PNS dengan hak pensiun tersebut. A. Kenaikan pangkat istimewa. B. Kenaikan pangkat pilihan. C. Kenaikan pangkat reguler. D. Kenaikan pangkat pengabdian. E. Kenaikan pangkat anumerta. Jawabannya adalah D. Kenaikan pangkat pengabdian. Soal nomor 4. Kompensasi berupa pekerjaan dengan tantangan yang menarik dan tanggung jawab dan pengakuan, lingkungan pekerjaan yang sehat, supervisi yang bagus, dan kompeten adalah jenis kompensasi dari A. Finansial secara langsung. B. Finansial tidak langsung. C. Non-finansial. D. Tunjangan langsung. E. Tunjangan tidak langsung. Jawabannya adalah C. Non-finansial. Jawaban soal nomor 5. Hal ini bisa dilakukan jika karyawan mempunyai loyalitas tinggi memang mampu untuk promosi kenaikan jabatan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi karyawan tersebut, sehingga mereka tahu usaha mereka dihargai menjadi panutan bagi teman kantor yang lain. Hal ini diberikan perusahaan dalam rangka A. Pujian. B. Merayakan keberhasilan kantor. C. Penghargaan. D. Promosi. E. Waktu kerja khusus. Jawabannya adalah D. Promosi. Kita menginjak soal esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Jelaskan yang dimaksud dengan kompensasi finansial tidak langsung. Yang dimaksud dengan kompensasi finansial tidak langsung adalah seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi yang langsung. Kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung. Contohnya adalah tunjangan kesehatan, tunjangan melahirkan, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. Oke, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan penghargaan menurut Niti Semito? Yang dimaksud dengan penghargaan menurut Niti Semito adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Contohnya adalah upah, gaji, insentif, dan bonus. Tapi dapat berupa juga asuransi, liburan, dan yang lain-lainnya. Oke, kita mengejar soal nomor 3. Apa kesimpulan dari penghargaan pegawai? Kesimpulan dari penghargaan pegawai adalah pemberian berupa piagam sejumlah uang dari perusahaan untuk yang mempunyai prestasi karena masa kerja, pengabdiannya, dan dapat dijadikan suri tauladan bagi pegawai yang lain. Oke, kita menginjak soal nomor 4. Sebutkan tujuan dan manfaat dari penghargaan pegawai. Pemberian penghargaan kepada karyawan ditujukan untuk memotivasi gairah loyalitas kepada perusahaan. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai apresiasi dan motivasi untuk seluruh karyawan karena adanya penghargaan yang akan membuat karyawan lebih produktif dan merasa dihargai oleh perusahaan. Kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan menurut Hasibuan. Faktor-faktornya adalah, yang pertama, penawaran permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif sedikit. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan relatif banyak. Oke, kemampuan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya. Organisasi karyawan.
Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, maka tingkat penghargaan akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik, maka penghargaan yang akan didapatkan akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya penghargaan upah minimum. Jadi seperti UMK, UMR, itu diatur oleh pemerintah. Oke? Biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaan akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau penghargaan yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya. Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka penghargaan akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit, maka punya resiko yang besar, maka tingkat penghargaan akan meningkat karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian yang akan mengerjakannya. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.